Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Rabu 9 April 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, hari ini kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami, supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 di bawah perikop Imam Besar Perjanjian Baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan berarti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjian dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah Bait Allah adalah Yesus. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana Kristus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita ketika ia mempersembahkan hidupnya sebagai korban. Ia masuk surga dan di mana ia melayani di hadapan Allah demi kita yang percaya. Dan dalam hal ini, pelayanan Yesus sebagai imam besar
ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yesus, dia hanya tidak dipandang sebagai korban, tetapi juga sebagai imam sekaligus korban yang dipersembahkan. Ia mempersembahkan dirinya. Ia setia. Ia adalah korban yang sempurna itu. Dan yang kedua, Yesus dia menjadi perantara perjanjian baru yang lebih baik. Jadi tidak ada yang lebih baik. Ia terpanggil untuk menerima bagian ini. Bagian yang paling kekal, bagian yang sempurna. Dan yang ketiga, ia berada di surga, yang dimana di hadapan Allah, ia memberikan kasihnya, ia memberikan dirinya kepada Bapanya, kepada kita orang-orang percaya. Maka dari itu diberikan kepada kita apa yang harus diberikan oleh Yesus Kristus. Yang kelima, jabatan imam yang diduduki oleh Yesus adalah untuk selama-lamanya. Ini adalah jabatan, bukan jabatan biasa, tetapi ini adalah jabatan yang sangat besar di dalam hidup. Dan ini jabatan yang kekal sampai selama-lamanya. Ini luar biasa. Ketika manusia ada di jabatan sebagai imam, tentu ada batas waktu begitu. Tetapi Yesus, ia sebagai imam, ia turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang percaya dalam pencobaan, dan tentu dia mau menolong begitu. Ia mau menanggung segala sesuatu. Bapak, mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita belajar dari pribadi Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Ia hadir dalam keberadaannya dengan segala yang ada padanya, dan apa yang dibuatnya adalah sempurna. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang mau kita lihat? Ia yang adalah imam besar itu, ia telah melayani di tempat yang kudus untuk kita. Semuanya untuk kita. Lalu apa yang mau kita lakukan sebagai penghargaan kepada Yesus? Apakah kita terus melakukan dosa di dalam hubungan kita secara bersama, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dan kita tidak melihat diri kita sebagai tempat yang kudus juga, yang harus kita hargai, yang harus kita perlakukan dengan baik, karena kita melihat bahwa Kristus sendiri, ia datang sebagai pribadi yang terus membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mengundang Roh Kudus dalam hati kita, di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Marilah Engkau memberkati kami supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.